Sebagai kota yang sudah berusia ratusan tahun, di sekujur ibu kota Jakarta, terserat sejumlah peninggalan dan bangunan bersejarah. Sebagian jejak masa lalu itu masih berdiri kokoh dan dipertahankan keaslian dan masuk dalam cagar budaya. Salah satunya adalah Gereja Sion. Tahun ini, gereja yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta 1, Jakarta Barat, hanya selemparan batu dari stasiun kota, akan menginjak umur yang ke-326 tahun dan menjadikannya sebagai gereja tertua di Indonesia dan bahkan se-Asia Tenggara. Mulai dibangun tahun 1693, dahulunya Gereja Sion, lebih dikenal dengan nama Portugis Buitenkerk atau Gereja Portugis Luar Tembok Batavia. Julukan itu berawal karena lokasinya yang dahulu memang berada di luar tembok kota Batavia, tepatnya sebelah barat. Ya, jadi kalau tentang pembangunan, memang pada saat pembangunan pihak Belanda nggak ada punya rancangan yang khusus terhadap bangunan ini, atau dia nggak ada punya perencanaan yang baik pada saat itu. Jadi sifatnya itu pada saat itu situasional di mana ada sebuah gereja di dalam tembok pada saat itu mengalami kerusakan, sehingga kebakaran juga, sehingga Belanda memutuskan membangun gereja yang baru di luar tembok Batavia. Jadi memang karena nggak ada perencanaan yang matang sehingga bangunan ini terkesan sederhana, lebih mengarah ke gaya Portugis saat itu. Walaupun namanya Gereja Portugis, sesungguhnya rumah ibadah ini didirikan oleh bangsa Belanda. Menurut kisah, pemerintah Hindia Belanda membangun Gereja Sion untuk diperuntukkan beribadah bagi kaum Portugis hitam atau Mardikers yang dibawa dari tanah jajahan mereka di Asia sebagai budak maupun tawanan. Jadi karena memang namanya itu Portugis Buitenkerk saat itu, sehingga banyak sekali orang yang berpikir bahwa gereja ini dibangun oleh Portugis. Tetapi kenyataannya memang bukan. Gereja ini dibangun oleh Belanda. Jadi waktu itu Belanda membangun gereja memang diperuntukkan buat kaum Portugis saat itu. Sehingga diberi nama juga Portugis Buitenkerk. Kenapa dia membangun gereja terus dikasih nama Portugis Buitenkerk? Kupikir Belanda ada sedikit berpolitik saat itu untuk menarik kaum Portugis yang tadinya berbeda keyakinan dari Katolik untuk beralih keyakinan ke Protestan. Sehingga dikasih nama Portugis Buitenkerk. Tidak melulu untuk rumah ibadah. Asal muasal tanah di sekitarnya juga merupakan lahan pemakaman para budak. Sekitar tahun 1808, Gubernur Dendels melarang penguburan jenazah di gereja dan dipindahkan ke Museum Taman Prasasti. Gereja yang baru juga dibangun memakai pondasi 10.000 batang kayu. Asal muasal gereja ini tadinya dia sebelum dibangun sebuah gereja, dia adalah areal pemakaman. Di mana data yang pernah kita dapat bahwa di tempat ini ada sekitar 2.381 makam. Tetapi saya coba sidik lagi, ternyata itu jumlah pada saat musibah di dalam tembok Batavia. Jadi kalau saya prediksi sekarang mungkin lebih dari angka 2.381 makam itu. Jadi kalau makam yang tersisa yang ada misalnya di dalam gereja ini, itu milik Gubernur Jenderal juga, yaitu Bapak Karel Reiners sama istrinya Judith Barbara. Iya, jadi kenapa dia ditaruh di dalam gereja ini? Karena sebenarnya dia yang punya inisiatif pertama kali. Dia yang punya ide untuk membangun gereja yang baru di tempat ini. Jadi waktu sebenarnya ini prasastinya ditemukan di Surabaya, Jawa Timur. Di daerah Kembang Kuning. Karena dia ada punya hubungan sama tempat ini, makanya dibawa terus dipasang di tempat ini. Dengan luas lebih dari 6.000 meter persegi, Gereja Sion mampu menampung sampai 1.000 jemaat. Lonceng warna emas yang tertogok setinggi 10 meter di bagian depan gereja merupakan lonceng asli dari tahun 1675.
Dengan semua orisinalitas dan nilai sejarahnya, Gereja Sion dikelompokkan sebagai cagar budaya kelas A yang artinya wajib dilindungi. Gereja ini sudah merupakan gereja yang paling tertua sekarang di Indonesia. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Kemudian dia juga ditetapkan sebagai situs nasional karena nilai-nilai yang terkandung dalam Gereja Sion ini, terutama nilai sejarahnya. Tengah pekan lalu, ke gereja tua itu, selebritas yang on the weekend mengajak serta Ivan Lee untuk berwisata religi sekaligus mengenang kejayaan masa lalu Batavia. Wow guys, ini benar-benar masih dijaga keasliannya. Dilihat nih dari pintu masuknya aja nih. Kayu-kayu yang digunain. Tuh, ini masih original 326 tahun. Wow, luar biasa ya. Suasana masa lampau sudah terasa sesaat memasuki gerbang. Semua ornamen dan interior masih diperhatikan keasliannya, termasuk bangku dari eboni atau kayu hitam, kursi majelis, cawan, hingga kursi panjang tempat duduk jemaat. Kalau kursi-kursi ini selalu dipakai oleh dewan gereja ataupun istilahnya sinode di zaman dulu untuk rapat pertemuan. Dan ini sempat dibawa ke Malaysia. Karena di Malaysia juga kan ada seperti ini dan dicocokkan ternyata benar. Ini sudah ratusan tahun. Divalidasi. Iya. Betul udah ratusan tahun. Iya. Dan mereka juga agak kaget kok bisa ini ada. Ini adalah salah satu yang asik banget ada di sini. Ini ya Bu ya? Iya. Ini. Jadi pejabat-pejabat Ya, misalnya pemerintah ya, government, orang-orang yang punya kedudukan Ya. itu dihargai untuk punya tempat khusus di sini. VIP lah ya. Ya, karena dari sana kan mereka bisa langsung mengikuti ibadah dengan baik. Tuh, ini di masa dulu Di masa Portugis. Kalau sekarang sudah jadi tempat duduk jemaat. mau mencoba gimana duduk rasa pejabat mungkin bisa di sini. Ya, seperti itu ya. Yang mengagumkan, meski usianya sudah lebih dari 300 tahun lebih, Gereja Sion masih berdiri dengan kokoh. Bangunannya terbukti tahan guncangan gempa yang berkali-kali mengguncang Batavia. Rupanya rahasia kekuatan bangunan terletak pada pondasinya yang menggunakan 10.000 kubik kayu dolken berukuran besar disusun berdiri sebagai pondasi. Oke, jadi menunjukkan Iya. keagungan Tuhan yang disembah ya berarti. Iya. Ini kan pasti meniru pemahaman dari Portugis sendiri ya. Portugis punya pemahaman sehingga ini bisa dibuat gitu. Kita nggak bilang kubah, tapi kita bilang ini seperti mahkota. Mahkota ya, Ya. berarti bentuknya ya. Iya. Sebagai penganut Nasrani, Ivan Lee terlihat emosional. Ia terhanyut dengan suasana religi yang mencapai puncak. Apalagi saat berada di dalam dan melihat adanya orgel yang merupakan alat musik tiup embus yang sudah berusia ratusan tahun. Wow, jadi ini nih Bu ya, ini wow. Pemirsa, ini benar-benar alat musik terbesar, terepik yang pernah aku lihat. Ya, ini didesainnya begitu antik ya. Kalau kita bilang dia punya loudspeakernya seperti ini nih. Ini akustiknya Keluar suara dari sini, tetapi bisa menggemanya ke semua dengar. semua ya. Iya. Dan ini benar-benar volume dia di situ membentuk akustik yang emang Iya. natural berarti ya. Natural Wow. sangat. Nah, Ini dia tempat mainnya Bu ya. dan ini tempat mainnya, silakan Ibu, bisa main. Ibu bisa nggak Bu?
Saya nggak begitu pinter untuk main orgel. Apalagi ini antik, mesti ada pinter kaki-kakinya nih. Oke. Ya. Saya juga nggak gitu, tapi saya coba ya Bu ya, boleh? Bu, ya? Silakan, boleh. Kapan lagi pemirsa? How sweet the sound that sings a wraith like me. I once was lost, but now I'm found. But now I see. Wow. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Dan sudah dengarkan suaranya sangat menggema. Menggema banget. Ini benar-benar Ya. kalau kalian langsung di sini, benar-benar berasa banget ya. Iya, alat ini yang antiknya nih. Dia sudah dipermodern dengan memakai dinamo. Pakai dinamo. Iya. Kalau dulu kan harus ini kerja keras. Nah, Sebagai sumber suaranya berarti ya. Iya. Digenjot begini. iya. Ivan juga menemukan beberapa makam yang membuktikan kalau di area gereja ini memang pernah menjadi kuburan para budak dan tawanan VOC. Di dalam gereja ini ada salah satu yang antik, ialah bahwa di gereja ini ada makam. Wow. Oke, ada makam. Makam dari seorang yang punya pengaruh besar di dalam gereja ini, ya, dan dihargai. Itu namanya tertulis di sana suami istri, ya, suami istri. Ya. Ya. Berarti satu makam ini untuk ada dua Iya. orang di sini ya Bu ya. Tadinya itu di bawah mimbar sana, Tadi di bawah mimbar. ya, lalu dipindahkan ke sini. Ziarah religi ke gereja Sion berakhir di sebuah lonceng. Inilah palagan yang mempertegas eksistensi Sion sebagai gereja bernilai histori tinggi. Sampai kini, meski usianya sudah lebih 300 tahun, lonceng masih menggema. Memanggil jemaat sebagai tanda waktu ibadah tiba, juga sebagai lonceng sejarah untuk menengok keagungan di masa lalu. Ini lonceng ini bergemanya cukup jauh. Bergemanya. Bergemanya jauh. Iya. Salah satu yang juga punya nilai budayanya yang tinggi ini, lonceng ini. Memang ini sempat rusak, penyanggahnya ini sempat rusak dan diperbaiki. Ya. Penyanggahnya sempat rusak dan diperbaiki lonceng ini. Ini masih manual Bu atau Masih. masih manual? Masih tetap itu talinya. Oh itu talinya. Iya. Gitu. Ya. Dan Ya. dibunyikan sebelum ibadah berarti ya? Iya, sebelum ketika para pelayan siap di muka pintu, lonceng ini langsung dibunyikan. Oke. Iya. Selain itu Bu, selain di hari Minggu, di hari-hari biasa dibunyikan nggak Bu? Tidak pernah Tidak ya, dibunyikan. berarti Iya. untuk menandakan ibadah akan segera dimulai. Iya. Pemirsa, ada trivia menarik tentang gereja Sion yang membuat dia mampu bertahan 300 tahun lebih. Katanya, dulu waktu dibangun, ini semennya tuh dicampur sama gula. Wow, ini sebenarnya pantas ya. Aku sebagai pria itu kalau misalnya ada yang manis-manis tuh rekat banget gitu rasanya. Enggak lah ya. Anyway, ini benar-benar bisa bertahan karena kita semua menjaga, kita semua saling mengasihi, sama-sama punya hati untuk menjaga ini dia. Itu dia jadi pesan buat kita semua, teruslah saling mengasihi sesama seperti kita mau mengasihi diri kita sendiri. Saya Ivan Lee, dadah.